kalian bisa lihat lagi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan subbab masih dalam persamaan trigonometri sederhana, akan tetapi sekarang bentuknya adalah bentuk kuadrat. Nah, seperti apa sih bentuk kuadrat? Seperti yang kita udah pernah belajar dulu waktu SMP ya. Persamaan kuadrat itu apa sih? Ya, bentuk umumnya dulu kita lihat. Ini yang sudah Kulina highlight warna oranye. Ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Cuma nanti karena ini persamaan trigonometri bentuk kuadrat, otomatis X-nya adalah trigonometri. Bisa sin, bisa cos, bisa tangen, bisa kosekan, bisa kotangen, bisa sekan. Nah, tergantung dari soalnya kayak gimana. Cuman insya Allah yang akan Bu Lina ajarkan di sini yang standar dulu. Yang sin, yang cos, dan yang tangen. Oke, untuk memperjelas materi hari ini, kita akan learning by example. Kita lihat ya, nomor 1. Nah, sebelumnya teman-teman punya kalkulator di rumah? Punya ya? Punya nggak kalkulator? Punya nggak Saya kalkulator? punya, Bu. Oh, punya kalkulator. Kalkulatornya di handphone atau di mana? Dua-duanya ada, yang Oh, biasa dua-duanya sama ada. yang handphone. Yang biasa ada. Yang biasa ada sin kostannya nggak? Lupa, Ada Bu, nggak? belum lihat lagi. Oh, belum lihat lagi. Baik. Sebenarnya kalau untuk anak IPA, kita harus punya sebenarnya ya, namanya kalkulator sains. Kalkulator yang tombolnya ada banyak. Jadi kalau misalkan tombolnya 0 sampai 9, tambah, kurang, kali, bagi, itu namanya kalkulator tukang cabe. Nah, kalau kita nih anak IPA, kita pakainya kalkulator yang banyak tombolnya itu. Kenapa sih seperti itu? Karena nggak cuma di matematika kalian gunakan ya, bisa di kimia, di fisika, di biologi nggak ada ya. Nah, untuk nyari apa? Untuk trigonometri tadi. Karena nggak semua sudutnya istimewa, nggak semuanya 0 derajat, 30 derajat, apa namanya, dan teman-temannya. Kita juga mau belajar tentang, sebelum kita masuk materi ini, Bu Lina mau ngasih tahu kalian tentang nyari inverse trigono dulu. Oke. Nah, tentukan nilai X pada interval 0 sampai 360 dari 2 sin kuadrat X ditambah sin X dikurang 1. Oke, ini yang sederhana dulu ya, teman. Cara ngejawabnya gimana? Yang pertama, ketika kamu mendapatkan soal seperti ini, yang jelas kalian harus memisalkan. Dimisalin. Misalnya Bu Lina pakai Y sama dengan sin X. Kenapa Bu saya harus memisalkan seperti itu? Karena kalau kalian langsung memfaktorkan dia, nih si sin X ini akan sulit teman-teman. Jadi kita harus memisalkan dulu. Y sama dengan sin X. Oke, habis itu apa? Kalian terjemahkan si soal ini, si 2 sin kuadrat X tambah sin X min 1, nanti sin X-nya itu diganti dengan Y. Ya, ini kan sin kuadrat X, berarti sin X-nya dikuadratin. Artinya apa? 2Y kuadrat. Gitu ya. Ditambah sin X itu apa? Y. Dikurang 1. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, ini bukannya lebih mudah ya? Ini udah lebih mudah kalian memfaktorkannya. Faktorin. Kita faktorkan. Dulu pernah belajar memfaktorkan ya. Kalau ada 2Y kuadrat artinya apa? Di sini berapa? 2Y sama Y. Terus habis itu lihat ya angka yang mana lagi? Lihat yang belakang, min 1. Perkalian yang menghasilkan min 1, berapa sama berapa? Boleh plus 1 atau min 1. Ini kita coba-coba ya. Kita coba-coba. Nah, taunya ini benar atau enggak ya? Kalian cek. Kalau dulu Bu Lina selalu ngajarin waktu pernah ngajar SMP ya, kita cek dulu senyumnya. 1 kali Y. Y. 1Y lah ya.
Terus 2 kali min 1. Min 2Y. Ditambahkan. Jadi apa? 1Y dikurang min Y. 1Y ditambah min 2Y berapa? Berapa, Kak? Min 1. Min Min Y. 1. Min Y, benar. Nah, ini min Y kita dapatnya kalau posisinya plus 1 sama min 1. Sedangkan di soal mintanya adalah plus 1Y. Nah, plus 1Y. Ya. Maka jangan pakai kayak gitu. Maka bisa jadi ini salah atau kebalik kali. Ya. Atau kebalik. Kita coba balik ya. Yang ini min, yang ini plus. Kita cek dulu. Ngeceknya di kertas coret-coretan ya. Ini apa? Min Y. Ini 2Y. Kalau ditambah hasilnya Y. Benar ya? Ini 1Y. Ini juga 1Y. Maka ini adalah faktornya. Setelah itu diapain? Ini kan sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Berarti apa? Kita cari satu-satu. Kita cari pembuat 0 namanya. Satu-satu. Dari 2Y min 1 sama dengan 0. 2Y sama dengan min 1-nya pindah jadi apa? Plus 1. Plus 1. Berarti Y sama dengan berapa per berapa? 1/2. 1/2. Good. Itu dapat 1 ya. Sekarang satunya lagi. Y tambah 1 sama dengan 0. Y sama dengan? Y sama dengan? Min 1. Min 1. Nah, ketika kita sudah dapat nih nilai Y-nya, balikin lagi ke permisalannya. Permisalannya kan Y sama dengan apa, Kak? Tadi kita misalin apa? Y sama dengan sin X kan? Nah, untuk Y sama dengan setengah. Ya, untuk Y sama dengan setengah. Balikin Y-nya yaitu sin X. Sin X sama dengan setengah. Nah, teman-teman tahu ya, hafal udah ceritanya. Kan kemarin kita udah pernah belajar. Dulu kita udah pernah belajar. Sin X yang nilainya setengah, artinya teman-teman cari kan. Sin inverse X. Berapa setengah tuh? Setengah tuh X-nya berapa? Berapa derajat? Berapa? Berapa derajat? Nilai sin yang setengah. 30. Nah, 30 derajat. Nah, apakah iya cuma 30 derajat? Sedangkan kita kan bermainnya di 0 sampai 360 derajat. Nah, teman-teman dulu kita pernah belajar yang namanya sudut berelasi. Kemarin juga udah udah diulang ya. Kita ulang lagi. Nih, misalnya Bu Lina punya 4 kuadran. Ya, di kuadran 1 siapa yang positif? All ya. Yang ke kuadran 2 siapa yang positif? Siapa yang positif? Kuadran 2 sin. Sin, benar sin. Kuadran 3 tahan, pintar. Kuadran 4 Kos. cos. Kemarin juga Bu Lina bilang kita pakai sudutnya tetap ya. Kalau di sini dikurang atau ditambah untuk ke kuadran 2? Kalau kuadran 2 berarti 180 dikurang alfa. Di kuadran 3 artinya apa? 180 ditambah alfa. Kalau kuadran 4? Apa? Berapa, Kak? Iya. 36. 360 dikurang alfa ya. Oke, ingat-ingat baik-baik ya di sini. Nah, teman-teman udah dapet nih kalau kalian nyari pakai kalkulator dapatnya 30 derajat aja. Tapi kita tahu selain 30 derajat ada juga si kuadran 2, ya kan? Ya enggak? Nah, kalau alfanya 30 berarti 30 dan sudut berapa yang berrelasi? Oke, misalkan bingung. Oke, kita tulis aja. Ini kuadran 2 ya. Berarti gini ya.
Berapa nih? Berapa? 150. Nah, berarti untuk Y sama dengan setengah, itu solusinya ada dua, 30 derajat dan 150 derajat. Nah, sekarang kita pakai si Y sama dengan min 1. Kan ada dua ya, maka dua-duanya. Oke, sampingnya. Y sama dengan min 1. Berarti sin X sama dengan min 1. Ya, cari. Boleh pakai kalkulatornya. Sin inverse X dari min 1 berapa? Berapa? Sin inverse dari min 1. Boleh salah nulisnya ya. Cara nulisnya nggak kayak gini. Oke. Bukan kayak gini cara nulisnya. Cara nulisnya sin inverse setengah yang di sini. Ya. Oke. Cari berapa, Kak? Berapa? Min 90. Min? 90. Min 90. Oke. Kak. Min 90. Min 90. Nah, ini masuk nggak di interval? Enggak. Enggak. Oke. Nah, karena enggak ya Bu Lina ngasih tahu aja ke kalian ya. Ada yang namanya grafik sini. Bu Lina sih nggak pernah ngafalin ya, tapi nggak tahu hafal aja sih. Oke, di sini not. Banyak notnya ya, nggak apa-apa ya, ilmu ya. Jadi Bu Lina akan menunjukkan ke kalian namanya grafik scene. Ya. Ini harusnya satu pertemuan sih. Ya, dari 0 gini aja lah. Nah, ini 360 derajat. Ini 180 derajat. Nah, sin itu nilai positifnya itu 1. Nilai terendahnya itu min 1. Nah, di sini itu kan artinya apa? Ngebelah ini jadi 2 kan? Jadi satu gunung ini artinya 180 derajat. Maka min 1 di sini, ini 270 derajat. Ini dia akan maksimum di 90 derajat. Nah, maka sin min 1, kalau min 90 itu nggak masuk, maka bisa kita tuliskan inverse dari sin min 1 adalah berapa? 270. Bu, saya belum hafal atau saya belum bisa menggunakan ini, nggak apa-apa, proses ya. Bu Lina bisa lancar karena Bu Lina udah sering ketemu. Kalian baru pertama kali ketemu. Nanti kita akan bahas di satu pertemuan membahas tentang grafik dasar trigonometri. Kayak gitu. Nah, udah selesai nih ya. Udah selesai, maka kita tandain mana yang masuk ke intervalnya. Kira-kira intervalnya 0 sampai 360 derajat. Yang mana ya? Kita tandain hijau ya. 30 masuk nggak? Masuk. Masuk. Oke. 150 masuk? Masuk juga ya? Masuk. Oke. Min 90 masuk nggak? Enggak. Enggak. Oke. 270 masuk? Masuk. Oh, nah, ini dia. Berarti HP kita, tulislah dengan baik. HP kita adalah, kita zoom sebentar. HP-nya, kalau mau nulis HP pakai kurungnya kurung keriting ya, kurung Kurawal namanya. Seperti biasa, urutkan dari yang terkecil. Berarti 30 derajat, 150 derajat, dan 270 derajat. kirain dan pietilas. Oke. Gini, ya ada 3. Gimana teman-teman? Contoh 1 ini. Apakah cukup membantu memahami persamaan trigonometri bentuk kuadrat? So far so good tak? Ada yang mau ditanya nggak? Boleh, silakan kalau mau tanya. Belum? Belum ada yang ditanya? Bisa lanjut kita? Banyak ya notnya ya. Apa-apa. Ilmunya banyak kalau gitu.
Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ini tadi apa namanya? Grafik. Grafik sin ya. Sinus X. Oke, kita masuk ke soal kita yang kedua. Boleh minta tolong dibacakan sama sama siapa? Sama Nabil. Boleh dibacain, Bil. Tentukan nilai X pada interval 0 derajat lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat cos 2 kuadrat X plus 3 cos X min 2 sama dengan 0. Ya, makasih ya, Bil ya. Ya, bacanya 2 cos kuadrat X gitu ya. Bacanya 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X dikurang 2. Oke, berarti dari sini kira-kira yang kita misalkan apa? Y-nya sama dengan apa? Sin X, cos X, atau tangan X? Apa Cos dong? X. Benar. Kita misalnya tulis misal. Y sama dengan cos X. Kemudian kita terjemahkan soalnya ya dalam bentuk Y. Berarti apa? Yuk teman-teman yang bicara, Bu Lina yang menulis. Berapa? 2. 2 apa? Kayak tadi. 2Y kuadrat 2Y kuadrat. Terus? tambah 3. Tambah 3Y. Dikurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorisasi namanya. Kita faktorkan. Kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Nah, ini kalau 2Y kuadrat berarti apa? 2Y sama Y gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Sebentar ya. Sebentar, kita pause dulu. Oke, nah udah 2Y sama Y. Nah, terus habis itu kita ngeliat yang mana? Kita lihat angka C-nya, min 2. Nah, perkalian itu biar jadi min 2, berapa sama berapa? Berapa sama berapa kalau 2? Berapa, Kak? 2 itu faktornya berapa sih? 1 kali 2 kan? Ada lagi nggak? Nggak ada. Ya udah berarti dia kalau nggak 1 di sini, kalau nggak 2 di sini. Bu Lina nggak tahu. Nah, karena dia min, ya udah berarti perkalian yang menghasilkan min, ya kalau nggak min kali plus, kalau nggak plus kali min. Ya, pilihannya itu aja kan. Coba-coba. Bu Lina juga nggak tahu nih. Ya, tuh, misalkan kayak gini. Kita cek dulu senyumnya ya. Ini berapa? Ini berapa? Min 1. Min Y. Yang sebelah sini? Berapa? 2Y kali 2. 4Y. Berarti kalau ditambah, ini selalu ditambah ya? Ditambah? 3 3 sama nggak sama soal? beda. Sama. Sama ya. Ini 3Y, ini juga 3Y. Nah, karena sama, ya udah berarti benar kita. Naroknya benar angkanya. Ini boleh hapus ya. Sekali lagi biar rapi, coret-coretannya di kertas coret-coretan aja. Nah, habis itu diapain? Kita ambil pembuat nolnya kayak tadi. 2Y dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 2Y sama dengan berapa, Kak? 2Y sama dengan? 1. plus 1. Plus 1. Y sama dengan? Setengah. Oke, nanti lagi ya. Nanti kita cari inverse-nya. Kemudian yang satunya lagi. Y tambah 2 sama dengan 0. Y sama dengan berapa? Min 2. Min 2. 2. Oke. Nah, habis itu kita
Oke, kita cari inverse-nya. Boleh pakai kalkulator ya. Boleh. Yang pertama, Y sama dengan setengah ya. Maka apa? Kita balikin lagi Y-nya. Jadi apa tadi? Jadi apa tadi? Permisalannya apa? Apa ada Cos tuh? X. Benar. Cos X sama dengan setengah. Maka X adalah, nulisnya salah ya. Berarti cos inverse dari setengah. Pakai kalkulatornya atau sebenarnya cos inverse setengah mah kalian udah tahu ya berapa? Berapa 60. nilai cos yang setengah? 60. Good. 60 derajat ini alfa. Ya. Sekarang pertanyaan Bulina, cos itu positifnya selain di kuadran 1, kuadran berapa lagi? Tadi. Oke, kita lihat tadi ya. Nah, tuh. Cos selain di kuadran 1, dia positifnya di kuadran 4. 4. Ya. Sedangkan kuadran 4 itu bentuknya 360 dikurang alfa. Alfanya tadi udah tahu. Berapa tadi alfanya? 60. Ya udah, berarti berapa? Cos inverse setengah yang kedua berapa? 300. 300 dapat dari mana? Betul. 360 dikurang 60. Benar sekali. Gitu cara berpikirnya ya. Bisa difahami ya teman-teman ya. Oh ini positif nih. Kamu mikir ini positif selain di kuadran 1 ada di kuadran mana lagi kayak gitu. Itu cara berpikirnya. Lanjutin. Y yang kedua sama dengan min 2. Balikin. Berarti cos X sama dengan min 2. Berarti pakai kalkulatornya cari cos inverse min 2. Berapa? Berapa? Sebenarnya tadi Bu Lina udah ngomong sih. Kalau sin sama cos kan di maksimum di berapa gitu ya? Di berapa tadi? 1. Berarti kalau cos inverse min 2, cari aja deh dulu deh biar nggak penasaran. Cari di kalkulator hasilnya berapa? Error. Error. Nah, kalau error nulisnya gimana, Bu? Error berarti tidak memiliki solusi. Ya, kayak gitu. Udah selesai. Berarti HP-nya ada mana? Kita lihat. Ya, kita lihat. Yang masuk. Oke. 60 masuk enggak? Masuk ya? Masuk. 300 masuk enggak? Masuk juga. Berarti HP-nya berapa sama berapa? 60 sama 300. 60 sama 300. Selesai. Ini dia penyelesaian soalnya. Mudah bukan? Bukan. Mudah ya insya Allah ya. Insya Allah bisa dimengerti ya. Bu emang boleh pakai kalkulator ya? Boleh. Boleh. Tapi percuma kamu boleh pakai kalkulator juga kan soal ini nggak langsung semerta-merta langsung bisa dipakein kalkulator kan? Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyain? Ini masih normal ya Kak ya? Masih normal. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita latihan. Kita udah ada 4 pertemuan. Insya Allah udah banyak. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Bu, Hai, boleh Amar. Apa? saya masih bingung cara ngitung di kalkulator dah. Cara ngitung di kalkulator. Kamu megang handphone nggak? Iya Bu, saya megang. Ya udah, sama-sama ya. Sama-sama kita ngitung di handphone ya. Oke, Bu Lina stop share dulu. Biar kelihatan gede gitu ya. Kita misalnya mau chat nih kalkulatornya ya. Dipencet ini ya, Nu ya. Nu lagi. Amar. Amar boleh dipencet yang ini biar ngeluarin si sin cos-nya. Kalau nggak dipencet, jadi dia cuman 0 sampai 9 doang. Gitu. Kita pencet ininya. Nah, keluar tuh si sin kostannya. Tapi karena kita mau cari arkusnya atau pangkat min 1, bagian di atas ini nih, bagian di sini nih kita pencet biar dia sin kostannya ada min satunya. Tuh, ada min satunya kelihatan enggak? Kelihatan ya? Bu Lina kayak ala-ala beauty vlogger nih. Ya, kelihatan teman-teman?
Oke. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita mau cari sin inverse setengah. Nah, kan kalkulator kita ini nggak bisa baca perperan ya. Kalau kalian pakai kalkulator sains itu bisa. Kamu nulis setengah akar 3 itu bisa di kalkulator sains. Tapi kalau di kalkulator ini nggak ada. Cuman karena kita lagi nggak ketemu, kita PJJ udah pakai yang ada aja ya. Oke. Caranya yang pertama kamu cari dulu setengah tuh desimalnya berapa. Berarti apa? Di nolin dulu, cari 1 bagi 5. 1 bagi 5, 1 bagi 2. 0,5 kan? Nah, 0,5 ini yang kamu cari arkusnya. Berarti kamu netralin lagi, kamu pencet C, kemudian kamu cari kamu pencet sin min 1. Nah, keluar dia ARC sin. Terus habis itu kamu tulis tadi kan setengah itu 0,5 ya. Aduh, nggak bisa nih Bu Lina kayak gini. Tulis 0,5. Nah, kayak gini. Tuh, arkus sin 0,5. Oh, ternyata 30 gitu kan. Misalkan misalnya angkanya setengah akar 3. Nah, gimana tuh cara nyari desimal dari setengah akar 3 tadi? Ya berarti kamu cari dulu setengah kan berarti 0,5 ya dikali akar 3. Tulis 0,5 dikali akar 3. Nah, nih kayak gini. Oh, berarti nanti aku cari 0,86 ya. Kita bulatin aja 0,86. Oh, berarti misalnya mau cari arkus cos 0,86 atau arkus cos setengah akar 3 tadi. Ya udah pencet, berarti netralin dulu. Sorry, netralin dulu ya. Arkus sin arkus sin 0,86 yang tadi 0,86. Nah, nih tuh 0,86. Oh, 30,68. Ya udah bulatin aja jadi 30 derajat. Boleh kayak gitu. Kira-kira kayak gitu ngebantu nggak, Mar? Gimana tadi yang terakhir? Yang terakhir. Habis. Nah, jadi kan habis. misalnya kita mau nyari cos inverse setengah akar 3. Kan kita nggak tahu ya setengah akar 3 tuh desimalnya berapa. Kamu cari dulu pakai kalkulator. Setengah berarti kan 0,5 dikali akar 3. Ya di kalkulator ternyata dapetnya 0,866 sekian lah. Kita buletin 0,86. Terus kamu netralin lagi, kalkulatornya di nolin lagi, kamu pencet cos pangkat min 1 ya biar jadi arkus. Terus 0,86 kayak gini tuh, ketik ini nih yang 0,86-nya diketik. Oh, udah jadi 30 gitu. Bisa? Oke, Bu, makasih. Oke, terima kasih. Bisa ya? Kayak gitu teman-teman. Nah, cuman insya Allah Bu Lina kasihnya angkanya cakep-cakep kok. Ya, semoga latihannya cakep-cakep. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? 7 menit lagi, Leh. Yang Ibu Lina masih punya satu contoh lagi. Ya, Bu Lina masih punya contoh lagi yang tangan, tapi sepertinya waktunya tidak cukup, maka Bu Lina akan simpan buat besok pertemuan selanjutnya ya. Kalau ada yang mau ditanyain? Gampang ya insya Allah ya. Gampang ya. Gampang ya. Gampang nggak? Gampang insya Allah. Ya kalau misalkan masih belum paham, teman-teman boleh tanya sama Bu Lina, boleh juga. Saya sih masih bingung sama. Gimana? Gimana? Ayo jujur aja, bicara yang mana yang sulit. Bu, saya putus-putus nggak, Bu? Agak putus-putus. Ini siapa yang bicara tadi? Zalfa. Agak putus-putus, Kak. Kenapa, Kak? Saya cuma masih bingung sama yang grafik tadi. Kita pakai yang grafik itu kalau dapat angkanya berapa aja? Oh, baik. Jadi gini, Bu Lina stop dulu share-nya ya. Tetap aja di-record aja. Jadi gini, kapan kita pakai grafik, kapan enggak? Pertanyaan yang bagus. Untuk nilai-nilai, sambil coret-coret Bu Lina biar enak.
Ya, untuk nilai-nilai tertentu kadang ya. Kadang tuh kita emang lebih gampang untuk pakai grafik ya, yang boleh rasain. Cuman gini Kak, ini kan mana tadi? Nomor berapa tadi yang pakai itu? Nomor 1 ya? Nah, di nomor 1 ini ketika kamu cari di kalkulator, ini kan, sorry, nih, kamu lihat ininya nih. Nah, sorry, warnanya yang ini aja. Nih, ya, dia itu sin X sama dengan min 1. Hati-hati kalau kalian ketemu nilai Y-nya yang negatif. Oke? Pegang itu dulu. Hati-hati kalau kalian ketemu nilai Y-nya yang negatif. Maksudnya kayak gimana, Bu? Nih, kan ketika kita faktorkan, dapat ya Y-nya min 1. Nah, kalau misalkan negatif kayak gini, bisa jadi nanti sudut yang dihasilkan pun jadi negatif. Sedangkan si negatif ini nggak ada masuk di dalam si interval. Nah, sebenarnya gini, kaidahnya dalam bidang 4 ini, kuadran ini, yang namanya sudut negatif itu gini. Gimana ya cara menjelaskannya ya? Bentar. Kita bikin dulu yang baru biar yang itu nggak dicoret-coret. Semisal kalian memiliki bidang kartesius seperti ini ya. Kalau kalian diminta untuk menggambarkan sebuah sudut alfa di sini ya. Ini itu dibacanya kalau berlawanan arah. Alfa ini, si sudut yang positif ini, itu dia berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan ya, ke atas kan berarti berlawanan arah jarum jam kan. Nah, sudut-sudut negatif tuh yang mana? Ke bawah sini. Ini adalah min alfa. Dia searah dengan jarum jam. Makanya tadi kan ketika dapetin min 90. Min 90 artinya apa? Min 90 kan artinya 270 ya. Dapat dari mana sih Bu Lina? Kok bisa 270? Kalau di negatif ya, kalau misalkan ini di sini ya 90 derajat. Karena min berarti searah jarum jam. Oh, berarti kan secara normal kita nyari alfanya dong. Alfanya berapa? Ya berarti sudut yang ini, bentar. Ini, sudut ini itu diperoleh dari mana? Kalau kita udah tahu nih ini 90 derajat. Berarti ini adalah 360 dikurang 90 derajat, dapatlah 270. Sebenarnya secara definisi ini yang dipakai. Cuman tadi Bu Lina ngasih tahu ini tuh sebenarnya juga sama untuk memudahkan kalian. Kayak gitu. Kejawab nggak, Kak? Kalau nggak kejawab, Bu Lina tanya lagi deh. Padanan dari sudut min 60 derajat berapa? Min artinya searah jarum jam. Oh, berarti kalau ini kartesius, terus ini berarti 60 derajatnya ke bawah. Kan harusnya normalnya ke atas kan? Oh, ini 60 derajat. Berarti sudut dari sini ke sini berapa? Berapa? 360 dikurang 60. Yaitu 300 derajat. Jadi nanti kalau misalkan nyari kalkulator, terus sudutnya min, ya, kalau misalkan min 50 derajat gitulah. Berarti nanti itu kan nanti nggak masuk ya, nggak masuk dari interval. Kalau kita mau jadiin alfanya positif ya berarti ini padanannya berapa? Ya udah 360 dikurang 50. Berapa tuh? 3, 10 derajat. Gitu. Gimana sampai sini Zal? Ada yang mau ditanyain? Menjelaskan nggak yang barusan Bu Lina terangin? Iya, Bu. Kayak gitu ya. Ingat-ingat ya, kalau min itu berarti searah jarum jam. Jadi dia ke bawah dia garisnya. Oke? Ya, ini Bu Lina hapus ya. Ada lagi, Kak? Ada lagi? Oke, makasih, Bu. Terima kasih. Baik. Kalau gitu, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.